SMA Taruna Nusantara di Magelang sejak awal berdirinya pada tahun 1990 dikenal sebagai sekolah unggulan yang mencetak kader calon pemimpin bangsa. Sekolah ini digagas dengan dukungan ABRI dan Yayasan Bakti Taruna Nusantara untuk melahirkan generasi muda berjiwa kebangsaan, disiplin, serta berkarakter kuat. Sejak awal, sekolah ini memang dirancang sebagai miniatur Indonesia karena siswanya diambil dari seluruh provinsi agar mencerminkan keberagaman. Sistemnya berasrama penuh dengan kurikulum akademik unggul yang dikombinasikan dengan pendidikan semi-militer. Karena itu, lulusan sekolah ini banyak yang menempati posisi penting di berbagai bidang, terutama di militer dan birokrasi. Soal siapa saja yang bisa masuk, secara resmi SMA Taruna Nusantara terbuka untuk semua kalangan. Seleksi dilakukan ketat, mencakup tes akademik, kesehatan, psikologi, hingga wawancara yang menekankan aspek kepemimpinan dan nasionalisme. Calon siswa juga harus memiliki fisik prima dan disiplin tinggi. Namun karena biaya pendidikannya besar, banyak yang menilai sekolah ini cenderung dihuni anak pejabat, perwira militer, atau kalangan elit. Meski demikian, sejak awal ada mekanisme beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, sehingga tidak sepenuhnya eksklusif. Dengan pola pendidikan demikian, lulusan SMA Taruna Nusantara diarahkan menjadi kader bangsa yang siap mengabdi di bidang militer, birokrasi, maupun sektor sipil strategis. Fenomena alumni Taruna Nusantara menduduki jabatan publik sebenarnya bukan hal baru dan tidak hanya muncul di era Prabowo. Sejak masa Presiden SBY dan Jokowi, beberapa nama alumninya sudah menempati posisi penting, baik di kementerian, lembaga negara, maupun pemerintahan daerah. Ada yang meniti karier di TNI hingga menjadi perwira tinggi. Ada yang masuk kepolisian, ada pula yang menekuni birokrasi sipil hingga dipercaya memegang jabatan strategis. Misalnya, beberapa alumnus berhasil menduduki posisi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, BUMN strategis, dan lembaga seperti BIN atau BSSN. Bahkan di pemerintahan daerah, sejumlah kepala daerah juga tercatat sebagai lulusan sekolah ini. Ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan dan kemudian naik menjadi presiden, lingkaran alumni Taruna Nusantara semakin terlihat. Prabowo sendiri yang berlatar militer memang cenderung memilih orang-orang dengan disiplin, integritas, serta jejaring yang sudah terbentuk sejak masa pendidikan. Di antara tokoh yang diketahui merupakan alumni SMA Taruna Nusantara dan masuk dalam lingkaran pemerintahan atau pernah memegang jabatan adalah Andika Perkasa, yang sempat menjabat Panglima TNI, Doni Monardo, yang dikenal sebagai Kepala BNPB, serta sejumlah nama perwira menengah dan tinggi TNI yang kini berada di staf khusus kementerian atau lembaga negara. Ada pula pejabat sipil seperti Ridha DM Wirakusuma yang pernah menjabat di BUMN, serta beberapa pejabat eselon 1 di Kementerian Strategis. Sebaran alumni sekolah ini memang luas. Banyak yang melanjutkan ke akademi militer, sebagian ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lalu menyebar ke berbagai bidang. Jalur militer tetap menjadi dominan, namun cukup banyak juga yang memilih jalur teknokrat, birokrat, atau pengusaha. Karena itu, setiap kali ada reshuffle kabinet atau pengangkatan pejabat strategis, nama-nama alumni Taruna Nusantara kerap muncul. Hal ini menandakan bahwa jejaring alumni tersebut kuat dan dipercaya memiliki standar kualitas tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Namun fenomena ini juga memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai wajar karena alumninya memang dipersiapkan untuk menjadi kader pemimpin bangsa. Kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta jaringan yang terbangun sejak SMA membuat mereka lebih siap dibanding lulusan sekolah umum lainnya. Akan tetapi, ada pula yang mempertanyakan apakah dominasi satu sekolah dalam pemerintahan tidak menutup kesempatan bagi kalangan lain. Kritikus berpendapat bahwa jabatan publik seharusnya terbuka luas, bukan hanya untuk alumni sekolah tertentu yang memiliki citra elit. Meski begitu, kenyataannya, banyak alumni Taruna Nusantara terbukti berhasil dan mampu menjalankan amanah di jabatan masing-masing. Dari militer hingga sipil, dari kementerian hingga lembaga daerah, kehadiran mereka menunjukkan bahwa pendidikan dengan basis disiplin dan jiwa kebangsaan yang kuat memang melahirkan kader-kader dengan daya saing tinggi. Di pemerintahan Prabowo, tren ini tampaknya akan semakin menguat karena latar belakang militer sang presiden membuatnya lebih percaya terhadap sosok-sosok dengan karakter semi-militer dan nasionalis yang sejak lama ditanamkan di sekolah ini.